Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ansar, stop ini sudah selesai. Melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya tentang bagaimana Nabi SAW tidak mudah, penuh dengan tantangan, bahkan Nabi dikepung memang itu dari berbagai arah, dari faktor internal, kemudian eksternal, dan juga gangguan itu sampai kepada pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengkaji surat ini supaya kita lebih cinta kepada Nabi, lebih sayang dan kagum kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah ujian para Nabi, Bapak Ibu sekalian, ujian yang tidak mudah. Kalau kemarin peristiwa Dzulhijjah sangat kental dengan Nabi Ibrahim, dengan ujian itu juga ujian internal dari bapaknya sendiri sebagai tokoh masyarakat penyembah berhala, kemudian ditambah masyarakatnya yang masih menyembah berhala juga. Bagaimana Nabi Ibrahim mencoba untuk membangun argumentasi rasional dengan mencoba mengiaskan Tuhan dengan bintang, bulan, matahari, supaya mereka sadar bahwa Tuhan itu tidak boleh hilang misalkan. Tuhan itu harus abadi, Tuhan itu harus eksis. Kemudian diskusi lanjut ketika Nabi Ibrahim misalkan mengajukan berhala dan mengajak diskusi bahwa yang menghancurkan patung-patung ini bukan saya, tapi itu yang bawa kapal misalkan. Itu kan bagian dari argumentasi rasional yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meningkatkan taraf berpikir masyarakat. Makanya kalau kita bisa membuat kesimpulan, para nabi yang Allah kirim kepada umat, tugas mereka adalah menaikkan taraf berpikir. Jadilah orang yang berasa, jadilah orang yang memiliki akal yang sehat, jadilah orang yang punya rasional yang tinggi. Jangan hanya menjadi pengikut saja, tapi harus dengan pikiran yang jernih. Itulah yang kemudian juga dilakukan oleh cucu yang kesekian, karena cucu dari Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail nanti sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian dari internal dan eksternal, bahkan sampai kepada pribadi Nabi ini yang mungkin tidak banyak dari nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad kompleks sekali ujian ini. Kalau Nabi Musa tidak sampai dilakukan seperti ini, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ujian yang luar biasa itu, karena mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kebenaran tentang ketuhanan yang esa Allah Subhanahu Wa Taala, maka dan menyampaikan Al-Quran Karim kepada mereka,
sehingga banyak stigma, banyak stempel, banyak label-label yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kan sangat mengganggu sekali, di mana di sisi yang lain Nabi dikenal sebagai al-amin, orang yang terpercaya, bahkan Nabi sendiri tidak pernah berdusta. Kemudian setelah beliau mendapatkan risalah kenabian, menyampaikan Al-Quran, maka tuduhan-tuduhan yang cukup masif dengan beragam tuduhan itu dilemparkan dalam rangka untuk menjatuhkan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Ini yang perlu kita pahami. Nabi Muhammad itu punya wibawa, punya aura karismatik. Mereka takut kalau tidak ada stigma seperti itu. Maka ketika orang bertemu dengan Muhammad, orang-orang yang di luar Mekah, dia akan bisa kecampur dengan Nabi Muhammad SAW. Maka perlu namanya membranding, perlu membuat narasi, perlu membuat istilah-istilah yang itu menjadi istilah yang familiar, yang populer, sehingga orang yang datang ke sana merasa perlu hati-hati ketika bertemu dengan sosok ini. Iman dibangun seperti itu. Ada yang termakan, ada yang justru penasaran. Itu yang uniknya manusia. Kalau dituduh gila, dicari biong gila. Ketika dilihat dia akan itu bukan gila. Ya, gitu. Ketika dituduh sebagai seorang kahin, seorang dukun, atau seorang sahir penyihir, itu enggak seperti yang diperkirakan. Jadi orang itu malah akhirnya penasaran dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Ya kan, kalau kita kan mau viral gratis gitu ya. Jadi iklan tambahan, iklan gratis. Mereka yang memblow up, mereka yang mendesain, tapi orang-orang itu justru tambah penasaran. Who is Muhammad? Siapa Muhammad? Karena dia gila juga kayak apa orang itu. Setelah ditelusuri, diobservasi, ini enggak gila kok. Justru malah perkataannya perkataan yang hak. Justru perkataannya perkataan yang luar biasa. Mereka membuat itu mewanti-wanti, Pak. Mewanti-wanti jangan sampai, yang tujuan utamanya adalah jangan sampai dakwah Islam ini menyebar, terutama bagi pendatang yang datang ke Mekah. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu punya aura karismatik, aura yang memikat orang. Kan kita tahu Nabi itu kalau bicara itu fasih, bicara itu tegas. Kalau beliau bicara itu langsung menghipnotis. Lah itu loh, itu kekhasan Nabi. Nah ini yang kemudian orang-orang kafir tahu potensi Nabi Muhammad, maka mereka membuat narasi itu dalam rangka untuk menjauhkan orang-orang dari Nabi Muhammad SAW. Ya nanti kalau kita kaitkan dengan peristiwa Dzulhijjah, sirah Nabawi dalam bulan Dzulhijjah, inilah yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad nanti masuk ke tenda-tenda orang yang haji menawarkan Islam. Dan yang menerima saat itu adalah orang-orang Madinah. Itu awal kali kontak dengan penduduk Madinah. Itu Nabi memanfaatkan momentum orang yang berhaji di Baitullah. Dimanfaatkan dengan baik. Dan kita tahu Nabi ketika berkomunikasi, ketika bicara tentang Islam itu sangat memikat luar biasa. Dan akhirnya beliau punya basis di Madinah nanti.
Ya, itu nanti terjadi pada tahun 10 kenabian. Ya. Jadi dan itu yang digoreng oleh buzzer sekarang kan, gaya-gayanya itu ya sama Pak. Menjatuhkan lawan ya dengan adanya stigma ini, dengan adanya label kadrun misalkan apa, kadal gurun gitu ya. Apalagi Pak, radikal, apalagi apa ontarap misalkan itu ya. Gaya-gaya gitu wajar sekali, banyak yang seperti itu, sangat-sangat banyak. Itu gaya lama, itu sudah. Karena kalau sudah di blow up, sudah dikemas dan kemudian disebarkan, sehingga itu membentuk frame masyarakat. Masyarakat akhirnya punya istilah untuk menandai person-person. Ya. Lah, Nabi Muhammad dituduh gila, maka pengikutnya disebut pengikut orang yang gila, gitu saja. Seperti itu. Dan itu sudah gaya lama. Buzzer ini kan hanya mengulang sejarah saja. Ya, buzzer-buzzer yang membuat istilah-istilah untuk menjatuhkan orang-orang yang menegakkan kebenaran di negeri ini, mencoba bicara jujur, mencoba untuk bicara apa adanya, dikiranya malah mencari cuan atau dia tidak NKRI atau tidak nasionalis dan yang lain yang seperti itu. Ya, dan itu kan gaya lama sebenarnya, gaya lama yang kemudian terulang kembali. Bukan hanya verbal, Bapak Ibu sekalian, yang harus didapatkan Nabi ketika beliau berdakwah. Ternyata gangguan itu juga berupa fisik. Ya, kita tahu kisahnya nggih Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi SAW itu dilempari kotoran ketika beliau sedang ibadah di Mekah, di Ka'bah. Kemudian dirobek bajunya, dicekik, dipukul, dilempari batu, diludahi, dan yang lainnya. Itu Nabi kita Bapak Ibu sekalian. Makanya ya perbanyaklah sholawat untuk beliau, bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa. Dan beliau adalah seorang yang mulia. Rekod 40 tahun sebelumnya itu seakan-akan tidak berguna ketika beliau mendakwahkan Islam itu. Padahal mereka tahu sebenarnya siapa Muhammad itu. Tapi begitulah, karena framing, karena narasi, karena blow up media yang dikuasai oleh orang Quraisy saat itu, akhirnya terjadilah stigma-stigma yang kurang baik dan juga gangguan-gangguan verbal sampai kemudian gangguan-gangguan fisik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai kemudian Nabi punya harga kepalanya. Ya, beliau dihargai kepalanya. Ya. Dan itu luar biasa memang, luar biasa. Ya. Dan itu peristiwa dan itu terjadi ketika sepeninggal Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini bagaimanapun berjasa untuk Islam luar biasa. Orang tidak berani ganggu secara masif kepada Nabi Muhammad, masih ada pendukung yaitu Abu Thalib. Ketika beliau sudah wafat, ketika beliau meninggal, tambah masif lagi. Dan ujung daripada itu, kepala Nabi dihargai dengan 100 onta. Ya, luar biasa. Dan itu kemudian Nabi di waktu yang bersamaan, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Ya. Itu luar biasa. Ya. Berapa banyak Abu Jahal, kemudian Al-Ahnas bin Syarik, kemudian Al-Walid bin Mughirah, kemudian Nadr bin Harith, dan
Umayyah bin Khalaf, para pembesar-pembesar al-Mala', orang-orang Quraisy itu mencoba untuk mengeksekusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kalau mendengar cerita Nabi beli diganggu seperti itu, ya Allah ya. Inilah manusia mulia yang ujiannya juga luar biasa. Ya, mendapatkan gelar, mendapatkan label sebagai Khalilullah, kekasih Allah itu enggak gampang gitu ya. Ujian bertubi-tubi, Bapak Ibu sekalian. Ujian bertubi-tubi. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Nabi Ibrahim mendapatkan atau Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dan menjadi kekasih Allah bukan tanpa ujian, hidupnya lempeng-lempeng saja, mboten. Tapi perlu dengan perjuangan yang luar biasa. Dan kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim seperti apa. Dakwah nggak ada yang ikut, Pak. Bayangkan dakwah nggak ada yang ikut kecuali istrinya saja. Nggak ada yang ikut, semuanya membangkang semua. Yang iman hanya keluarga Nabi Ibrahim, yaitu istrinya, kemudian sama sepupunya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Yang lain kafir semua, Pak. Ya. Dan belum nanti hijrah. Ya. Dan kemudian ujian yang bertubi-tubi yang luar biasa. Sampai kemudian mendapatkan keturunan dengan waktu yang lama, di usia beliau yang sudah tua, tapi kemudian beliau punya anak. Begitu senangnya pencapaian penunggu masa tunggu yang luar biasa. Akhirnya beliau mendapatkan keturunan dan Allah perintahkan untuk menyembelihnya dalam rangka untuk menguji kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitas Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ya lulus. Nah, itu kan luar biasa ujian-ujian. Sehingga gimana ayatnya? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa ujian dan Nabi Ibrahim sukses semua. Karena beliau sukses dalam menjalani ujian-ujian itu, maka kemudian Allah mengangkatnya sebagai kekasih Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang luar biasa, mendakwahkan Islam yang luar biasa, mendakwahkan tauhid yang harus mendapatkan penolakan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy, sampai kemudian kepala Nabi dihargai oleh mereka dengan 100 onta. Ya. Ini resiko yang luar biasa. Resiko dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melihat gangguan itu bukan hanya kepada beliau secara personal, tapi juga sampai kepada keluarga-keluarga beliau. Ya. Misalkan orang-orang Quraisy mencoba untuk memprovokasi dan menekan Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini termasuk yang banyak membantu Nabi. Jadi sosok Abu Thalib itu sangat disegani oleh orang-orang Arab saat itu. Ketika mereka mau mengganggu ponakannya, itu mereka mikir-mikir gitu. Karena Abu Thalib ini bagaimanapun dia tokoh besar, tokoh bangsa, bapak bangsa istilahnya, bapak bangsa, punya andil besar di masyarakat Arab, terutama di Bani Hashim. Kalau Abu Thalib menginstruksikan sesuatu, bisa jadi Bani Hashim bisa loyal dan siap membackup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelebihan dari kesukuan itu adalah fanatisme. Kalau Abu Thalib mengatakan A, bisa jadi Bani Hashim yang terdiri dari
beberapa keluarga itu akan membantu Nabi walaupun ada pertentangan dalam soal keimanan. Tapi sosok Abu Thalib ini sangat membantu sekali. Nah, supaya bisa lancar untuk mengganggu Nabi, untuk menjegal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mencoba untuk memprovokasi dan menekan. Ya. Sampai kemudian di salah satu perbincangannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa tadi orang Quraisy datang ke saya dan mereka meminta kepada paman supaya untuk menghentikan dakwahmu. Dan mereka mencoba untuk memprovokasi paman, menekan paman supaya paman menghentikan dakwah kamu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai paman, kalau seandainya orang-orang Quraisy itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah berhenti dalam mendakwahkan Islam ini. Terus saya tidak akan bergeming dengan apapun juga. Walaupun paman mencoba untuk membantu mereka, saya tetap akan mendakwahkan Islam. Dan itu akhirnya didukung oleh pamannya. Ya, didukung oleh pamannya. Ya. Nah, nanti ketika Abu Thalib meninggal, gangguan itu semakin masif, makin luar biasa karena penghalangnya sudah nggak ada. Orang yang menjadi benteng dari pihak eksternal itu Abu Thalib ini nggak ada. Ya sudah, jadi mereka tambah masif ini. Ya. Dan sampai akhirnya Nabi punya punya gagasan untuk segera hijrah itu. Ya, karena Nabi sudah tidak punya pendukung lagi dari pembesar-pembesar Quraisy. Kan semua pembesar Quraisy kan bisa dihitung gitu ya, ada sekitar 10-an, dan itu kan semuanya masih kafir semua. Ini dakwah nggak akan beres ini kalau nggak didukung sama pembesar-pembesar. Mau bagaimanapun, sampai kapanpun nggak bisa beres ini. Justru malah tambah dadi gangguan-gangguan itu. Ya. Paman yang walaupun belum beriman, tapi dia masih memberikan manfaat, dukungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aman. Nah, ini sudah nggak ada. Sapa maneh iki sing ndukung iki? Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian ada Abu Sufyan, kemudian ada Umayyah bin Khalaf, ada Anas bin Syarik, ada Walid bin Mughirah, ya, dan beberapa pentolan-pentolan yang lain. Itu enggak masuk iman semua pembesar-pembesar ini ya, susah lah kalau kayak gitu. Ya, beriman sama yang bawa-bawa enggak bisa. Nah, makanya ini dakwahnya tuh dakwah dengan penguasa itu penting sebenarnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW juga sebenarnya, tapi orang Arab Quraisy menolak itu semua. Tapi kalau nanti di pembesar Madinah itu beriman semua, ini bedanya di situ. Ada 3 orang yang kalau ini beriman, maka penduduk Madinah iman semua, Pak. Nanti ada itu. Namanya adalah As'ad bin Mu'ad, kemudian Usaid bin Zurarah, yang ketiga kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, dan As'ad bin Zurarah. Ini 3 orang ini ketika Nabi menawarkan Islam dan mereka beriman semua. Ya. Karena mereka beriman sehingga penduduk Madinah beriman. Nah, itu dia. Itu bedanya dengan yang di Mekah. Di Mekah 13 tahun nolak semua. Bahkan pamannya sendiri walaupun termasuk pembesar, dia walaupun dia membela Nabi, tapi kan sebenarnya secara iman dia masih kafir kan sebenarnya. Masih kafir sebenarnya. Artinya kalau dakwah ke malak kepada pembesar
nggak ada di Mekah itu. Abu Bakar kan bukan malak, ya dia masih wamen gitu ya, masih wakil gitu ya, jadi belum punya posisi. Umar pun juga sama. Hamzah dia bukan malak, ya, walaupun dia punya posisi tapi bukan malak di situ. Ya, malak ini orang-orang sepuh, senior banget gitu. Ya. Lah itu tidak beriman semua, yo sampai kapanpun nggak akan beres. Apalagi kalau kemudian kita bicara ini ya, kendali sistem politik dan sosial yang kita tahu mereka punya satu perkumpulan namanya Darun Nadwa. Ini yang kumpul ini kafir semua Pak masalahnya, itu ya kafir semua, nggak ada yang membela Nabi, gitu loh. Walaupun ada Abu Thalib di situ, ya. Walaupun ada Abu Thalib di situ, lah ini parlementernya kafir semua, ya. Dan konsepnya adalah ketika sudah disepakati harus dijalankan, ya. Secara otoritas kuat ini Darun Nadwa, nanti ada perkumpulan strategis. Dan ketika sudah diputuskan, maka semua harus mengikuti keputusan itu. Suka atau tidak suka. Contohnya apa? Ketika Darun Nadwa memutuskan kita berangkat untuk perang Badar, kan ada orang-orang yang sebenarnya nggak mau perang Badar, tapi terpaksa ikut perang Badar. Kenapa? Karena itu sudah menjadi keputusan resmi di Darun Nadwa. Makanya yang ikut siapa? Satu, Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib kan paman Nabi yang walaupun beliau tidak terang-terangan menyatakan masuk Islam, beliau mendukung Islam, tapi memerangi Islam di perang Badar itu, coba bayangkan. Karena sudah keputusan resmi. Terus siapa lagi? Mantunya Nabi yang pernah kita kisahkan. Itu nggak pernah pengen memusuhi perang kepada umat Islam, itu nggak pengen juga gitu. Tapi mau bagaimanapun, ya ini sudah jadi keputusan, Pak. Lah keputusannya kan orang-orang kafir gitu ya, ya sudahlah. Ya, termasuk keputusan nanti di Darun Nadwa adalah semua kabilah harus terlibat untuk mengirimkan orang-orang terbaik, pembunuh terbaik dari kabilahnya, mengirimkan delegasi utusan untuk ikut memburu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kan usulan dari iblis yang saat itu menjelma sebagai manusia di forum Darun Nadwa. Ya, di Darun Nadwa itu iblis nanti datang, Pak. Sampai iblis itu ikut ngangkangi itu, sampai iblis ingin ikut rembuk di Darun Nadwa supaya ingin menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka berkumpul membahas Nabi Muhammad, maka iblis datang sebagai sosok yang sangat tua, sangat dihormati dan memberikan usulan. Kalau kalian membunuh Muhammad yang tidak melibatkan semua kabilah, maka kabilahnya Muhammad itu akan balas dendam karena ada dari salah satu orang dari kabilahnya terbunuh oleh kabilah tertentu. Maka supaya kabilahnya Muhammad Bani Hashim ini tidak bisa balas dendam, maka semua kabilah harus digerakkan dan harus mengirimkan orang-orang terbaiknya. Coba bayangkan. Itu usulan iblis itu, memang iblis itu ya. Sampai iblis ikut rembuk, ikut rapat, tuh bayangkan. Ya, luar biasa. Ya. Nah, dan ketika sudah diketok palu, harus dijalankan semua. Mau nggak mau seperti itu. Bani Mahzum, Bani Zurara, Bani Hashim, semua harus ikut. Karena ini keputusan final. Ya, MK lah alibannya gitu ketua. Ini mahkamah MK itu ya, mahkamah konstitusinya di masa itu ya Darun Nadwa ini. Ketika sudah ada putusan, maka semua harus mengikutinya. Nah, ini yang juga berlaku ketika mereka ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di forum-forum yang resmi seperti itu.
Kemudian memprovokasi pamannya, sampai kemudian kita sudah pernah kisahkan ini, menceraikan putri-putri Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, diceraikan oleh suaminya, yang suaminya ini adalah putra dari Abu Lahab bernama Utbah dan Utaibah. Ini putra-putra daripada Abu Lahab. Padahal yang ngajak besanan siapa? Ummu Jamil. Sebenarnya itu. Ini kalau kita bicara ya historisnya, yang pengen besanan siapa? Ummu Jamil. Kenapa? Satu, tahu kan, namanya pernikahan itu kan pertimbangannya bibit bobot bebet. Ya. Kita tahu Muhammad itu orang yang baik, ya. Ya. Kemudian cucu dan yang lain, apalagi istrinya. Kemudian gak usah jauh-jauh. Kita punya ponakan yang punya anak yang bagus, kita nikahkan saja. Yang kedua, sebenarnya ini terkait dengan pansos, Pak, sebenarnya. Ummu Jamil itu kalah keren dengan Khadijah. Kita harus tahu. Ya, sosialita kalau bahasa sekarang gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan siapa Luna Maya sama siapa begitu ya. Itu kan pansos woman-nya gitu ya, sama Syahrini misalkan ya. Dia ada panggungnya gitu. Lah di Arab itu yang jadi primadona perempuan sosialita itu Khadijah. Yang paling unggul Khadijah. Ummu Jamil nomor 2, Pak, kalah terus. Nggak bisa menyaingi pamor daripada Khadijah, nggak bisa. Karena Khadijah itu memang saudagar kaya, orang cerdas, bangsawan juga gitu. Komplit Khadijah itu. Lah Ummu Jamil nggak bisa menyamai itu. Lah supaya levelnya sama, jadi besanan, gitulah. Jadi kekeluargaan. Padahal sudah keluarga, tapi lebih dekat lagi. Ini terkait dengan pansos, Pak, nyari panggung ya, sosialita. Ya, karena tahu dari awal Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab itu kalah keren, kalah pamor dengan Khadijah. Maka supaya levelnya naik, bisa sama, maka kemudian dinikahkan putranya dengan putri Rasulullah SAW biar setara gitu. Kan kalau jejernya besanan kan udah dikeren, Pak, ya. Gitulah. Ini lagi-lagi masalah sosial juga. Ya, ini Ummu Jamil ini ya biasa, dia termasuk ini ya, termasuk sosialita. Orang yang ingin dilihat. Makanya ketika kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul dan ada penolakan luar biasa dari Abu Lahab. Nah, mereka mencoba untuk menjatuhkan keluarga ini. Ketika ada tuduhan sana sini, stigma yang tadi saya sampaikan. Lah, Abu Lahab beserta istrinya ingin menjatuhkan lagi supaya pamornya naik juga gitu loh. Pengennya kayak gitu. Kan dituduh mudamam, sihir, orang gila, apalagi tadi itu. Nah ini sekalian supaya menjatuhkan keluarga terhormat ini, itu dengan menceraikan putrinya sekalian. Supaya tambah nyungsep kayak gitu. Nah ternyata Allah justru malah nyungsep ke Abu Lahab dan istrinya ini dengan turunnya surat Al-Lahab itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong data lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab. Itu Ummu Jamil marah-marah. Ya, Ummu Jamil malah marah itu gitu ya. Kenapa? Karena dikonotasikan sebagai pembawa kayu bakar, provokator. Marah sekali. Pinginnya menjatuhkan keluarga Nabi Muhammad ya, dengan stigma, kemudian dengan diceraikan anaknya oleh anaknya yang laki-laki. Kemudian pinginnya biar jatuh sehingga pansosnya, pamornya Ummu Jamil ini naik. Ternyata Quran malah menjatuhkan Ummu Jamil itu sendiri malahan. Makanya kan marah-marah.
Ummu Jamil itu marah-marah sekali. Ya, celaka tangan Abu Lahab, gitu kan. Celaka juga istrinya yang bernama Ummu Jamil, coba bayangkan. Ya, dan itu dibaca oleh kita sampai saat ini. Bukan pamor yang naik, justru malah jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, karena niatnya jelek tadi itu masalahnya, Pak. Ya. Sekali lagi ini dalam konteks mencari pamor. Ya. Dan karena memang dari awalnya menolak dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi motif dunianya adalah supaya mengalahkan pamor daripada Khadijah tadi itu. Ya. Ini jarang dibahas, Pak, soalnya. Ini saya dibahas. Ya. Ini saya bahas ini karena ya memang begitu kisahnya. Ya, jadi dan itu marah-marah sekali karena bukan disanjung tapi malah merendahkan Abu Lahab dan dia dalam surat Al-Lahab tadi itu fi jidiha hablun mim masad. Itu kan kisahnya benar-benar merendahkan Ummu Jamil. Ya, sampai kemudian memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, ini peristiwa ketika diboikot, diembargo. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 3 tahun diboikot. Luar biasa. Tidak semua orang setuju, Pak, sebenarnya. Tapi itu keputusan Daruna II sekali lagi. Keputusan Daruna II yang zalim itu yang memutuskan harus memboikot ya, Muhammad dan pengikutnya dan juga Bani Hashim tadi. Ya, tapi namanya hati nurani itu nggak ada yang bisa menahan, Pak. Tetap ada orang-orang yang akhirnya secara diam-diam membantu memberikan logistik kepada Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim dan para pengikut Nabi SAW. Ya. Seperti siapa? Hakim bin Hizam. Ada namanya seorang sahabat, itu adalah sepupu dari Khadijah. Namanya Hakim bin Hizam. Itu orangnya kaya luar biasa. Orang kayanya luar biasa, ya. Dia pernah membantu dalam proses pemboikotan ini kira-kira 100 onta. Ya, karena nggak tega, kelaparan. Bahkan dikisahkan di dalam sirah itu, mereka makan daun-daunan yang ketika beliau makan, ketika makan daun-daun itu, tidak ada bedanya apa yang dimasukkan dan apa yang dikeluarkan. Karena berarti nggak bisa dicerna berarti kalau kayak gitu. Berarti kan daun-daunnya daun-daun yang kasar, daun-daun yang tidak bisa diproses oleh lambung kayak gitu. Itu terjadi seperti itu sehingga nggak tega. Nah, ada orang-orang yang akhirnya secara diam-diam memberikan itu dan kalau orangnya nggak punya posisi, nggak berani, Pak. Orang kecil bantu nggak berani, kenapa? Oh, bisa jadi dipermasalahkan oleh baninya. Baninya ini akan diputus dari bangsa Arab. Tapi kalau dia seorang tokoh yang punya pengaruh, dia nggak peduli. Seperti Hakim bin Hizam ini, dia orang kayanya luar biasa. Orang kaya luar biasa. Ya, saking kayanya ini, Pak. Nanti ketika dia masuk Islam, dia cari amalan. Kira-kira amalan apa yang belum banyak dilakukan oleh umat Islam? Diinceng gitu, ditulis gitu ya. Masalah ilmu sudah ada pakarnya. Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas. Masalah harta, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman, ada Abu Bakar. Dia catat. Yang belum banyak saat itu adalah memerdekakan budak. Orang kaya tapi memerdekakan budak. Lah beliau mengambil amalan ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu budak kan mahal sekali harganya. Kalau yang bagus bisa ratusan juta, kalau standar ya 50 juta, katakan seperti itu. Kan dia kan invest, uang jalan. Budak itu kan uang jalan, dia kerja, uangnya untuk kita, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya, berarti dia harus kerja tambahan untuk menabung dan memerdekakan dirinya, namanya mukatabah. Sehingga apa, ketika Hakim bin Hizam nanti masuk Islam, dia seminggu sekali memerdekakan budak, Pak, setiap hari Jumat.
Itu luar biasa kaya. Bahkan beliau punya amalan ini monggo bisa diikuti gitu ya. Kalau sampai sore belum ada yang minta tolong, hatinya gelisah, Pak. Kok sore kok rene sing njaluk tulung, sing ngajuke proposal, beliau malah bingung, Pak, malahan, Pak. Bayangkan. Jadi beliau malah bingung kalau tidak dimintai tolong malahan. Ya. Karena itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup beliau. Kalau sampai sore kok belum ada yang minta tolong, minta bantuan, ngajukan proposal, beliau tuh galau malahan. Tuh bayangkan. Ya, luar biasa ini. Ya, beliau punya amalannya seperti itu. Selalu membantu setiap harinya. Ya, dan setiap pekan, setiap hari Jumat, beliau memerdekakan budak. Dan kita tahu budak mahal sekali harganya. Dan itu dibebaskan terus. Jumat beli, bebaskan gitu. Sehingga terutama apalagi nanti di hari-hari Arafah. Kan kita tahu Arafah kan hari mulia gitu ya. Beliau pernah suatu kali di hari Arafah begitu, beliau menginfakkan 100 onta, 100 kuda, 100 sapi, 100 kambing untuk dimakan oleh para jamaah haji yang datang saat itu. Dan beliau juga memerdekakan 100 budak di hari itu juga. Mengurangnya kaya sekali ini. Maka ketika beliau ikut membantu memberikan logistik ketika proses pemboikotan itu, yang nggak ada yang berani ganggu lah. Beliau itu duit kok gitu ya. Itulah penain duit itu kayak gitu ya. Mau diganggu nggak bisa. Mengganggu aku. Nah, ganggu aku. Duitku orang kalian yang kowe misalkan. Yo bingung juga gitu ya. Karena Hakim Hizam ini selain dia kaya, dia seorang bangsawan karena masih sepupu sama Khadijah. Artinya kan dia termasuk orang yang terpandang. Nah, itulah penaknya kalau punya posisi dan punya uang. Tapi kalau digunakan untuk yang baik, ya itu penaknya gitu. Tapi kalau digunakan jahat, ya bisa juga. Seperti siapa? Nadhr bin Harith, Walid bin Mughirah. Itu donatur kejahatan itu. Itu donatur kejahatan itu. Ya. Butuh apa? Logistik, mau butuh perlengkapan apa, minta ke saya. Walid bin Mughirah siap mensokong. Sampai kemudian turun ayat gara-gara itu. Atau Nadhr bin Harith duit, kemudian untuk menjatuhkan Nabi SAW, dia pergi ke berbagai daerah untuk kulaan bahan, kulaan cerita, dongeng-dongeng terdahulu. Ya, karena kan di dalam Quran kan banyak kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh begitu kan, orang-orang yang zolim. Maka Nadhr bin Harith itu ingin membuat saingan. Kalau Nabi Muhammad mengkisahkan A, saya juga punya kisah B loh, gitu loh. Nah gitu Pak. Jadi dia nganggo duitnya dinggo apa? Dinggo modal. Cari modal cerita untuk menyaingi berita dari Al-Qur'an, informasi dari Al-Qur'an, kisah dari Al-Qur'an. Sampai keliling-keliling luar negeri, sampai keliling ke berbagai daerah, itu cuma untuk itu tok. Bayangkan. Akhirnya kan Allah menurunkan ayatnya dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits la yudhill an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidha huzwa. Dari sebagai manusia ini ada orang yang mencari berita, mencari kisah-kisah yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Itu Nadhr bin Harith itu. Jadi ada orang yang donatur kayak gitu juga ada gitu loh Pak. Ya, para miliarder, para triliuner yang kemudian uangnya digunakan untuk keburukan juga ada. Di sisi yang lain ada orang seperti Hakim bin Hizam, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Nah itulah pentingnya seorang yang ketika dia berdakwah,
dia juga disokong secara ekonomi oleh jamaahnya. Itu juga penting di situ. Ya. Dan itu terjadi di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana mereka membuat celaan terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai dongeng, Al-Quran sebagai produk manusia, mantra dan puisi dan yang lainnya. Dan itu semua bagian dari untuk menjatuhkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita kemudian mengambil ibrohnya adalah begitulah dakwah para nabi, begitulah perjuangan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai ujian yang luar biasa berat, luar biasa susah. Ya, apalagi ini dalam konteks pemboikotan ini, ketika kaum muslimin diboikot selama 3 tahun, kemudian tidak mendapatkan asupan logistik yang cukup, itu sampai mereka makan daun-daunan dan sebagainya. Bahkan mereka makan oyot, kayu, oyot pohon gitu. Jadi kayu kemudian direndam pakai air, kemudian dimakan oleh mereka. Ya, dan itu terjadi seperti itu. Ya, dan itu harus beliau lalui. Ya, ketika beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, dan ini ya bentuk perjuangan yang tidak kecil, dan yang kesabaran dan kegiatan itulah akhirnya Allah berikan tempat yang terbaik untuk melanjutkan misi kenabian, yakni di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada beliau, dan dengan belajar sirah ini kita jadi faham dan tahu ternyata perjuangan jadi nabi itu ya ora gampang, ora penak. Ya, ora penak, ya susah harus sekali. Nabi penak bojone, mesti bojone meneh, bojone maneh. Sing dilihat itu nyatok wae gitu loh. Padahal enggak tahu perjuangannya kayak apa gitu loh. Itu loh yang kadang-kadang saya rada gedeng sama orang-orang orientalis, orang liberal, orang-orang sekuler. Itu melihat Nabi dalam perspektif itu saja, tidak melihat Nabi secara komprehensif. Ya. Apalagi kalau kita melihat khosois, kekhususan Nabi, itu Nabi jadi Nabi itu berat. Salat malam jadi wajib, salat duha wajib, siwak wajib. Banyak yang wajib, yang tidak wajib untuk umatnya, tapi wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nggak pernah dibaca oleh mereka. Taunya Nabi bojone songo, penak, ngono tok isoe gitu loh. Nah, itu yang akhirnya kacau di situ. Jadi memahami konsep Nabi hanya berdasarkan seksualitas saja. Padahal harus dilihat secara komprehensif, sehingga berat sekali ya. Kadang-kadang baca sirahnya saja kita sampai menangis sendiri kadang-kadang gitu. Karena berat sekali ya. Oh alam bisawab. Sampai kemudian Nabi dipush ya, disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah para nabi itu kan, supaya Nabi tetap tegar dan kuat dalam berdakwah, tidak goyah begitu. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.